Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Kami ya pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden, didukung oleh mayoritas. Terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang tanggal 10 kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung. Bukan maksa, kendaknya cuma PKI yang maksa. Di sini PKI gaya baru, Anda nggak kelihatan, PKI gaya baru kan nyelem. Jadi itu aja, tolong paham sadar, ya. Yang bego tolol oleh yang bilang suara Rocky itu, yang bikin rusak bangsa dan negara ini, ya PKI gaya baru dengan strateginya memang bikin rusak, memanfaatkan kelompok-kelompok bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, masih ingat dengan nama Profesor Taufik Bahaudin? Ya, kabarnya sih ia seorang guru besar di sebuah perguruan tinggi ternama, Universitas Indonesia atau UI. Namun tampaknya ia telah terpapar paham kadrunisme yang rata-rata memiliki karakter congkak, merasa paling benar, dan hobi menebarkan hoax. Nah, sama seperti penganut paham kadrunisme yang lain, guru besar ini juga membela mati-matian seorang Rocky Gerung yang kabarnya tidak lama lagi bakal diseret ke meja hijau terkait dengan makian yang sangat sarkastis, biadab, tak punya adab, dan tak bermoral yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Nah, salah satu tuduhan keji yang dilontarkan Profesor Taufik Bahaudin adalah bahwa mereka yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi dan mengancam bakal menurunkan massa untuk menandingi massa Rocky Gerung dalam aksi People Power tanggal 10 Agustus 2023 nanti adalah model PKI gaya baru. Nah, bisa jadi yang dimaksud Profesor Taufik Bahaudin adalah Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani yang telah melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Dalam pernyataannya, Benny juga menantang Rocky Gerung untuk unjuk kekuatan massa pendukungnya pada aksi People Power tanggal 10 Agustus. Terkait pernyataan Benny tersebut, Profesor Taufik justru terkesan makin jumowo dan arogan. Ia pun mengaku bisa dengan mudah untuk menggerakkan jutaan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk melakukan aksi yang sama. Jadi Rocky Gerung tidak memiliki keringat dan berdarah-darah dalam gerakan 98. Jadi seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Kami ya pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden, didukung oleh mayoritas. Terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang tanggal 10 kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami. Ya, sebagai kekuatan yang selama ini ingin menjaga marwah presiden dan juga tentu ya menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan di Pilpres 2019. Terakhir ya, kami tidak ingin ada segelintir orang, satu manusia di republik ini yang dengan mudah bisa merendahkan martabat kepala negara. Mau lihat nanti tuh 2012 penuh tuh jutaan orang sekali ngomong, sekali datang. Jadi Anda jangan bangga, jangan mulai memicu benturan sosial dengan berbangga-bangga, enggak usah lah ya. Kalau bilang Anda aku cinta Pancasila, aku NKRI itu menghargai satu sama lain, bukan maksa, kendaknya cuma PKI yang maksa. Di sini PKI gaya baru, Anda nggak kelihatan, PKI gaya baru kan nyelem. Jadi itu aja, tolong paham sadar ya. Yang bego tolol oleh yang bilang suara Rocky itu, yang bikin rusak bangsa dan negara ini, ya PKI gaya baru dengan strateginya memang bikin rusak, memanfaatkan kelompok-kelompok bisnis yang disebut dengan oligarki dan lain sebagainya. Mereka punya kepentingan bisnis, termasuk undang-undang kesehatan
lewat tangan-tangan pejabat yang jadi agen Cina di sini barangkali mau diapain? Ya itulah. Tapi saya nggak bahas yang pokok sumbernya apa. PKI kayak baru bermain, Anda kita terima hasilnya. Nggak usah diulas, nggak usah dibahas, udah pasti garisnya jelas. Jadi jangan dikaji lagi. Kok begini ya? Kok mau pantas begini? Ini nggak beres. Nggak usah dikaji, apalagi dengan disiplin ilmu bla 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 segala. Udah jelas sampai nggak beres kok. Emang sengaja diacak-acak. Jadi kembali saya ingatkan, pilihan nunggu. Anda dikemplang kepalanya baru bereaksi, atau Anda membuat mereka tidak berani ngemplang kepada Anda. Lebih serem lagi, nunggu digorok, atau membuat mereka tidak berani ngegorok Anda. Itu aja pilihan. Nah ini pesan buat teman-teman, buat mahasiswa, entah namanya apapun dari BEM manapun, saya angkat topi terhadap yang berani mahasiswa ngundang Rocky Gerung. Segala macam, itu aja. Dan apalagi ya yang lain segala macam. Yang lain mah gampang. Ada yang nanya ke saya nih, nyelip nih, wah kenapa Anies dikerjain? Iya jelas ya, kalau Anies jadi presiden menang kan selesai, kebanyakan di kerangkeng. Itu aja simple. Makanya to be or not to be. Kalau Prabowo 50-50, saya nggak tahu. Maybe yes, maybe no, nggak tahu lah. Saya nggak komentar, saya nggak mau ikut campur yang begituan. Urusan saya PKI kayak baru, udah itu aja lah. Terima kasih, saya mengingatkan kembali bahwa PKI kayak baru yang ribut, berteriak, dan merasa terganggu dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung. Pak Jokowi aja enteng-enteng aja kok. Kok dia yang sibuk? Pak Jokowi sih tenang-tenang aja. Dia bilang gua kerja aja lah. Yang lain sibuk. Kenapa? Karena membahayakan PKI kayak baru. Begitu aja yang disampaikan. Terima kasih. Halo PKI gaya baru. Ya, nggak semua orang lu bisa begoin, gitu kan. Wiwot nggak bisa dibegoin. Anda mau tunggu jaket kuning, siap. Tunggu aja waktunya, ya. Kami kampus perjuangan, bukan kampus merdeka. Tunggu. UI turun, kampus yang lain akan turun. ITB, IPB, UNPAD bakal turun. Belum universitas-universitas swasta yang ada di Jakarta. Ini soal waktu, tunggu aja. Terima kasih. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita tidak tahu kenapa setiap kali memasuki tahun politik selalu saja muncul kehadiran orang-orang aneh menyandang gelar prestisius sebagai seorang profesor atau guru besar, tetapi tega mempermalukan dirinya sendiri di ruang publik. Sebut saja seperti Profesor Dr. Amin Rais, Profesor Dr. Denny Indrayana, Profesor Dr. Muslimar, termasuk Profesor Taufik Baudin ini. Memang setiap orang, siapapun mereka, memiliki hak politik elektoral untuk mendukung siapa yang layak untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Nggak ada masalah. Namun preferensi dan pilihan politik seseorang, lebih-lebih bagi seorang guru besar yang menjadi teladan dan anutan publik, tidak seharusnya ditampilkan secara vulgar dan telanjang di ruang publik. Pasalnya preferensi politik seseorang bersifat sangat privat, sehingga kecenderungan keberpihakan politik idealnya berlangsung di ruang privat pula. Nah, repotnya orang-orang aneh yang bergelar profesor yang sudah malang melintang di dunia akademik ini, yang seharusnya berumah di atas angin, menjadi sosok yang independen dan merdeka, justru belakangan ini secara nyata, vulgar, dan sangat telanjang tega merendahkan marwah dan martabatnya sendiri sebagai seorang profesor atau seorang guru besar yang gampang sekali melontarkan pernyataan yang dinilai hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti yang belum terverifikasi kebenarannya. Demikian juga Profesor Taufik Baudin. Apakah tuduhan PKI Gaya Baru yang disematkan kepada mereka yang melaporkan Rocky Gerung bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Memang siapapun bisa sedemikian gampang menuduh orang lain, tetapi tidak setiap orang bisa membuktikan kebenarannya.
kalau hanya berdasarkan tafsir sempit yang dirangkai hanya berdasarkan ilusi dan halusinasi, lebih-lebih kalau hanya berdasarkan sentimen kebencian semata, tentu bisa berakibat fatal. Ia tidak saja telah mengelabui dan membohongi publik, tetapi juga telah melakukan pengkhianatan intelektual, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Julian Benda, seorang novelis dan filsuf Prancis. Menurut Benda, merupakan sebuah pengkhianatan intelektual apabila mereka melibatkan diri dalam kegiatan politik, kemudian melupakan tugasnya sebagai penjaga moral bangsa. Ketika seseorang yang mengaku dirinya bergelar profesor atau guru besar, tetapi terlibat dalam politik praktis, maka sebagian besar kecendekiawanannya akan luntur, ditutupi oleh aktivitas politik yang di mata masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang identik dengan dunia gelap dan kotor. Nah, apa yang dilontarkan Profesor Taufik Baudin terkait dengan tuduhannya bahwa mereka yang melaporkan Rocky Gerung merupakan PKI gaya baru, tentu tuduhan yang sangat serius dan tidak dianggap sebagai main-main. Ia harus bisa menunjukkan tuduhannya dengan menggunakan data, fakta, dan bukti yang sahih dan terverifikasi kebenarannya. Pernyataannya tidak bisa disamakan dengan bahan obrolan di warung kopi atau obrolan di gardu siskampling. Meskipun demikian, saya kok tidak yakin kalau Profesor Taufik Baudin mampu membuktikan tuduhannya, sebagaimana ketika ia dengan gegabah melontarkan tuduhannya melalui framing jahat bahwa pemerintahan Jokowi sebagai rezim PKI gaya baru yang dinilai suka berbohong hanya berdasarkan dalih, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya di persidangan, tetapi justru malah menghukum Bambang Trimulyono dan Sugih Nur Hadja terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi dan divonis 6 tahun penjara. Nah, itulah sebabnya kalau boleh saya bilang, Profesor Taufik Baudin telah gagal menunjukkan kesejatian dirinya sebagai seorang guru besar yang bermarwah tinggi dan terhormat, tetapi justru melakukan pengkhianatan atau pelacuran intelektual dengan melontarkan tuduhan tanpa bukti, suka ngibul dan menggunakan berita hoax sebagai rujukan dan referensi untuk menuduh pihak lain yang tidak sepaham dengan diri dan kelompoknya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.